Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Selamat pagi, Horas, Amang dan Inang, dan saudara-saudari yang kami kasihi dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya percaya bahwa kita telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi ini, firman kehidupan, sumber kekuatan kita, sumber inspirasi dan sumber kehidupan kita di dalam menjalani seluruh aktivitas, seluruh kegiatan, dan seluruh rencana kita di sepanjang hari ini. Namun sebelum melakukan itu, marilah kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Allah. Kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama mendengarkannya. Ayat harian kita hari ini Sabtu 14 Mei 2022 diambil dari Yeremia 16 ayat 20. Dapatkah manusia membuat Allah bagi dirinya sendiri? Yang demikian bukan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara dan saudari dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dapatkah manusia membuat Allah bagi dirinya sendiri? Pertanyaan ini tentu sekali sangat menusuk langsung ke dalam jantung kehidupan kita. Sebab di tengah-tengah kehidupan kita, secara formal memang kita telah menganut satu keyakinan kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Kita telah meyakini bahwa dengan beribadah ke gereja, mendengar firman Tuhan, berdoa, maka kita terus memiliki komunikasi hubungan yang intens dengan Tuhan. Dan kita tidak mau membantah itu, kita masing-masing tentu telah mempraktekkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun sayang di tengah-tengah kehidupan kita, karena perkembangan yang terjadi dalam hidup kita, didorong oleh pengetahuan yang semakin maju, teknologi, dan juga budaya yang terus mengalami perubahan, acap juga menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kita, sehingga manusia tergoda untuk membuat Allah sendiri dalam hidup mereka, membuat proyeksi tentang sesuatu yang berkuasa, berdaulat dalam kehidupannya. Dalam realitas hidup kita sehari-hari, barangkali kita melihat di sekitar kita, di tengah-tengah kita, ada orang-orang yang begitu percaya bahwa uang adalah Tuhan yang baru bagi mereka, sumber kekuatan, sumber kepastian bagi mereka, sehingga dengan alasan apapun mereka berusaha sedapat mungkin untuk meyakini uanglah yang akan mengatur segala kehidupan mereka. Bahkan uanglah yang akan memperlancar segala hal yang berurusan dengan
kehidupan mereka setiap hari dalam semua lingkup kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Dan tentu sekali ini adalah sebuah perilaku masyarakat yang telah jauh dari Tuhan apabila menganggap bahwa uang adalah di atas segala-galanya. Uang telah ditempatkan sebagai sebuah Tuhan yang baru, sebagai sembahan yang baru dalam kehidupan mereka. Atau juga mungkin bagi sebagian menganggap bahwa pengetahuan dan teknologi adalah Tuhan mereka yang baru, sumber ketergantungan yang sangat penuh, di mana mereka tidak bisa lepas dari pengetahuan dan teknologi. Bahkan mungkin itu merupakan satu bentuk kepercayaan baru bagi mereka yang menganggap bahwa pengetahuan dan teknologi lah segala-galanya. Bahkan kalau diuji untuk dihitung persentase bagaimana ketergantungan mereka dengan itu, sebagian mungkin sudah menyebut bahwa hampir 80% waktu mereka berurusan dengan itu. Ini kemudian akan menggeser iman percaya mereka kepada Tuhan, karena mereka sangat bergantung penuh dengan teknologi dan pengetahuan ini. Tentu kita bukan bermaksud untuk memandang negatif pengetahuan dan teknologi, tetapi kita ingin waspada dan cermat bahwa teknologi dan ilmu pengetahuan itu adalah alat kita untuk dapat meraih kebahagiaan, alat kita untuk dapat meraih cita-cita. Namun tetap kita yakin dan percaya bahwa semua alat itu harus tetap tunduk di bawah campur tangan Tuhan, di bawah kedaulatan Tuhan, sehingga kita tidak akan menyimpang dari kehidupan kita sebagai umat percaya. Saudara dan saudari dalam Kristus Yesus, umat Israel, di mana Yeremia berhadapan dengan sebuah tantangan baru dalam kehidupan umat Israel yang telah makin jauh dari Tuhan. Mereka tergoda untuk menyembah Allah-Allah baru, menyembah dewa-dewa yang baru yang mereka anggap memiliki dampak langsung dalam menopang kehidupan mereka. Mereka lalu meninggalkan Tuhan. Mereka menganggap bahwa pertolongan Tuhan sangat jauh dari kehidupan mereka, sehingga mereka akhirnya meninggalkan Tuhan. Dan Yeremia menegaskan itu bukanlah Allah yang sesungguhnya, tetapi Allah yang sesungguhnya adalah Tuhan yang telah menyelamatkan mereka, Tuhan yang telah memimpin umatnya, Tuhan yang telah menyertai umatnya di sepanjang kehidupan mereka dalam perjalanan melalui segala penderitaan, perjalanan dalam melalui segala kesesakan dalam kehidupan, bahwa Tuhan tetap hadir dan campur tangan dalam kehidupan mereka. Karena itu firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kita, umat percaya yang hidup di zaman yang kita sebut zaman digital, era yang berubah dengan cepat. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada seorang ahli IT yang kemudian menawarkan sebuah agama baru yang dia sebut dengan the way of the future, bahwa artificial intelligence di masa depan dapat menjadi Tuhan yang baru yang melampaui 1000 kali kecepatan manusia. Dan dia dengan sombong, dengan pongah menyatakan bahwa itulah jalan di masa depan yang dapat membawa manusia ke dalam segala jawaban atas kehidupan mereka setiap hari. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita waspada, supaya kita tetap berjaga-jaga dalam segala tantangan yang kita hadapi hari-hari ini yang dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Kita harus terus hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan melalui ibadah harian kita, melalui ketekunan kita untuk membaca firman Tuhan, sumber kebenaran yang dapat memandu kehidupan kita, menjalani seluruh kehidupan sehari-hari, menjalani seluruh aktivitas, menjalani seluruh kegiatan kita. Kita mengundang Tuhan yang senantiasa menjagai kita, menolong kita dan membimbing kita supaya kita tetap menyandarkan segala kehidupan kita hanya kepada Dia. Banyak Allah-Allah baru yang lahir tengah-tengah dunia ini, di mana tidak sedikit manusia akhirnya tergoda. Mereka lalu
berpaling dari Tuhan, meninggalkan Tuhan yang telah menyelamatkan hidup mereka. Dan mereka lalu memuji Allah-Allah baru, Allah-Allah lain yang sesungguhnya adalah sebuah proyeksi manusia tentang kebahagiaan, kesenangan, dan jawaban-jawaban atas segala pergumulan dalam hidup kita. Marilah di pagi ini kita semakin sungguh-sungguh lebih taat, kita sungguh-sungguh lebih membuka diri untuk menyambut kehadiran Tuhan dalam hidup kita, supaya kita tetap dituntun, supaya kita tetap dipimpin dalam segala kehidupan kita, sehingga kita hanya mengaku bahwa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dialah juru selamat kita, dialah Tuhan kita, dialah Tuhan yang telah menebus kehidupan kita. Hanya kepadanya lah kita percaya, hanya kepadanya lah kita layak untuk sembah, puji, hormat, sebab dialah yang telah menjagai kita, sebab dialah yang telah memelihara hidup kita, menuntun kita, membimbing kita, dan melindungi kita dalam segenap perjalanan kehidupan kita. Kiranya firman hari ini semakin meneguhkan iman percaya kita kepadanya, dan hati kita tidak berpaling kepada Allah-Allah lain yang sesungguhnya bukanlah Allah, tetapi adalah pikiran manusia yang telah tersesat oleh karena kehidupan yang penuh dengan pergumulan dan pergolakan, sehingga mereka dengan mudah meninggalkan Tuhan. Karena itu hanya kepada Tuhan Yesuslah kita bersandar, dan hanya kepada Dialah kita bertekun, sebab Dialah Allah penolong kita, Allah penebus, dan Allah yang selalu menyertai kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami untuk selalu setia kepada-Mu, supaya hati kami tidak berpaling kepada Allah lain, Allah yang sering menggoda kami, Allah yang sering membuat hati kami mudah tergoda dengan hal-hal yang lahiriah. Karena itu biarlah hati kami selalu berpaut kepada Tuhan, karena kami percaya Engkau Allah yang melindungi, menyertai, dan memimpin hidup kami. Biarlah firman hari ini semakin meneguhkan iman kami kepadamu, supaya hati kami terus berpaut hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami di sepanjang hari ini. Tuhanlah yang memelihara kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.